Kenapa Nobita nggak pergi berwisata pakai pintu kemana saja? Hai, balik lagi nih sama SDM ID. Nah guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Oke, seperti biasa kita akan membagikan informasi-informasi yang unik dan juga menarik, dan yang pastinya bisa menambah wawasan kalian. Buat yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe yang ada di bawah ini, dan jangan lupa untuk nyalain notifikasinya yang ada di sebelah kanan. Ayo bangun channel ini bersama-sama agar memberikan manfaat kepada kita semua. Jangan lupa untuk bagikan juga video ini kepada teman-teman kalian ya. Terima kasih. Disakiti dan direndahkan adalah dua hal yang jadi makanan sehari-hari Nobita. Karena sifatnya yang pemalas, alhasil Nobita menjadi sosok anak SD yang bodoh dan juga nggak punya kekuatan. Nobita hampir selalu dirundung sama temen-temennya karena nggak mampu. Nggak cukup sampai di situ aja, Nobita kerap kali juga dimarahin oleh pak guru dan ibunya karena nilai yang sangat jelek, dan sesuka cewek yang dicintainya nggak menunjukkan rasa suka kepadanya. Namun dunia ini adil, semua karena Doraemon, robot kucing ajaib yang bisa mengabulkan segala permintaan, datang ke rumah Nobita. Meski begitu, sifat kurang bersyukur Nobita dan kemalasannya membuat segala ala Doraemon nggak difungsikan secara maksimal. Di saat orang lain bisa menguasai dunia dengan bermodalkan kantong ajaib, Nobita mentok-mentok cuma bisa bikin Sunio iri dalam satu episode saja. Salah satu hal yang bikin orang heran adalah pintu kemana saja. Pintu ini bikin Nobita bisa pergi kemana aja. Bahkan keluar angkasa pun bisa dijamah dengan pintu ini. Namun entah kenapa Nobita selalu aja iri dengan Sunio saat anak orang kaya itu pamer foto liburan. Yang terjadi selanjutnya adalah Nobita merengek pada ibu dan Doraemon untuk berlibur, lalu menggunakan alat-alat ajaib dengan cara yang salah. Pertanyaannya, kenapa sih Nobita nggak piknik keluarga pakai pintu kemana aja? Dan kenapa Nobita nggak pergi ke Hawaii lalu foto di depan pantai supaya kayak Sunio? Dan berikut adalah beberapa alasan kenapa Nobita tidak berwisata pakai pintu Doraemon. Enggak semua tempat wisata gratis. Nobita mungkin bisa pergi ke Paris atau tempat wisata prestisius hingga berkali-kali. Akan tetapi kalian harus ingat kalau semua tempat wisata itu enggak semua gratis. Anak berkacamata ini pernah menyinggungnya dalam episode miniatur Taman Jamur Matsutake. Nobita berkata meskipun ada pintu kemana saja termasuk ke Taman Jamur Matsutake, semua jadi percuma. Dia harus membayar tiket masuk. Sebagai anak yang enggak sekaya Suneo, tiket masuk ke Taman Jamur mungkin jadi hal yang mahal buat Nobita. Bagaimana kalau masuk langsung ke Taman Jamur tanpa ngelewatin pos penjagaan? Bisa aja sih, namun resikonya gede banget tertangkap oleh petugas keamanan. Makanan yang mahal. Bukan cuma tiket masuk, ada dua hal yang harus kita pikirin kalau mau liburan ke suatu tempat, yakni akomodasi dan makanan. Keluarga Nobi bisa aja pergi langsung ke Hawaii dengan pintu kemana saja, namun mereka harus mikirin bagaimana cara mereka untuk makan. Mereka bisa aja sih bawa bekal dari rumah, namun sejatinya piknik itu nggak seru kalau kalian nggak sambil menikmati makanan khas. Rasanya kayak ada yang kurang. Padahal Nobita pernah sampai harus berantem sama Giant. Alasannya terdengar sepele, tapi jadi masalah yang cukup berat untuk Nobita. Pada saat itu dia menjatuhkan es krim milik Giant. Selain itu ibunya pun sering pusing memikirkan arus keuangan keluarga yang nggak pernah deras. Nah itulah alasan kenapa piknik cuma bermodalkan pintu kemana saja itu nggak terlalu asik buat sang karakter berkacamata ini. Sosok ayah super sibuk. Pernah nggak kalian ngelihat ayah Nobita ada di rumah pada sore hari? Mungkin kalian cuma ngelihat hal itu pada akhir minggu doang. Layaknya ayah Shinchan, ayah Kobo-chan, dan ayah-ayah Jepang yang lain yang merupakan pegawai kantoran dengan jabatan biasa, Pak Nobisuke juga sering lembur pada hari Senin sampai Jumat. Akhir minggu biasanya dipakai sama Pak Nobisuke buat istirahat. Pak Nobi adalah orang yang cenderung mager. Bahkan sampai sekarang Pak Nobi nggak bisa menyetir dengan lancar, layaknya SpongeBob yang selalu gagal mendapatkan SIM. Nggak punya mobil, belum lagi tenaga yang udah habis di akhir minggu bikin keluarga Nobi jarang piknik. Mau pakai pintu kemana saja pun kalau memang dasarnya mager, pasti juga mager. Stok pakaian terbatas.
Berapa kali kalian ngelihat keluarga Nobby ganti baju? Stok baju keluarga Nobby cuma itu-itu aja. Hal ini mengesankan, mereka nggak punya jenis baju yang lain selain kaos polos, celana polos, dan juga jaket standar musim dingin. Pergi berwisata akhirnya juga harus mempersiapkan banyak baju. Terutama kalau tempat wisata tujuan kalian memiliki iklim yang berbeda dengan tempat asal kalian. Misalnya keluarga Nobby mau pergi ke Hawaii, otomatis mereka harus menyiapkan baju-baju khas pantai dan mungkin baju renang, belum lagi ditambah sama koper. Tujuan nggaklah penting. Mungkin layaknya manusia pada umumnya, kalian juga berpikir kalau pintu kemana saja bakal memuaskan dahaga para pecinta wisata. Pemikiran itu mungkin bisa dibilang nggak sepenuhnya benar. Yang bikin kita bahagia saat berwisata nggak cuma tempat tujuan, tapi juga perjalanannya. Kalau kata Dan Eldon, seorang jurnalis foto Inggris keturunan Kenya, perjalanan adalah tujuan kita. Langsung sampai ke tempat tujuan kadang bikin kita nggak menghargai proses, dan hal itu mengurangi kepuasan saat berjalan-jalan. Sebagai anak yang suka tidur siang, mungkin Nobita mendapatkan pencerahan ini di dalam mimpi. Mungkin membahagiakan diri bagi dirinya bukan cuma langsung sampai ke Hawaii atau ke Prancis. Proses perjalanan menuju ke suatu tempatlah yang terpenting. Entah itu naik mobil, pesawat, kereta api, kapal laut, atau kendaraan lain. Kalian pasti juga pernah ngerasa kayak gitu kan? Nah, itulah alasan-alasan yang memungkinkan tentang kenapa keluarga Nobby nggak menjadikan pintu kemana saja sebagai solusi tunggal keinginan traveling mereka. Pada dasarnya berwisata memang bukan cuma soal pergi ke tempat yang jauh. Semuanya balik lagi ke proses dan persiapan yang matang yang sesuai sama keinginan serta kemampuan individu.